Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel yang berbagi tentang edukasi, motivasi, dan inspirasi. Jadi bagi kalian-kalian khususnya pelajar yang butuh materi pelajaran, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe. Terima kasih subscribe-nya. Oke, sahabat sekolah, kali ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu tentang materi pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 ini kita melanjutkan cerita pada pembelajaran sebelumnya ya, yaitu masih tentang Pak Anto. Pak Anto dan Benny kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua saling mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. "Kenapa dengan Pak Bejo, Pak?" tanya Benny khawatir. "Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali," jawab Pak Anto. "Apa itu keseleo, Pak?" tanya Benny penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. "Oh begitu ya Pak," sahut Benny. "Benny, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama," jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadi cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. "Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil risiko terjadinya cedera," kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. Di sini di layar bisa kalian lihat ada 7 macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai, menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Oke, saatnya kita mengamati. Nah, kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot ya, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar di bawah ini.
Kamu lihat di gambar di layar tersebut. Yang pertama, masuk pada gerakan apa? Ya, gerak meluruskan. Kemudian yang kedua, sebelah kanannya itu termasuk gerakan ya menurunkan. Kemudian berikutnya lagi termasuk gerakan yaitu mengangkat satu kaki dengan itu membengkokkan, ya, kakinya dibengkokkan. Dan yang bawah ya, yang bawahnya itu termasuk gerakan apa itu? Ya, menjauhkan, merentangkan tangan itu menjauhkan. Kemudian sebelah kanannya sama ya, ini hampir sama ya, menjauhkan. Dan yang terakhir mendekatkan. Oke, mudah bukan? Kemudian berikut ini adalah cara menjaga kesehatan otot. Ada 6 ya, tapi tulisannya kecil-kecil. Oke, kita baca. Cara menjaga kesehatan otot yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Tujuannya ini agar terhindar dari gangguan cedera pada otot. Kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan gerakan yang terlalu berat yang bisa membebani kerja otot. Kemudian yang kedua yaitu melakukan peregangan. Melakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot. Jadi ketika sebelum melakukan olahraga yang berat, kita disarankan untuk melakukan pemanasan atau peregangan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Kemudian cara menjaga kesehatan otot yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, kebutuhan cairan tubuh orang itu berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi minimal 6 gelas air dalam sehari dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membentuk otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan, tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, dan bayam. Itu ya, yang banyak gizinya. Kemudian berikutnya yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram itu menjadi rileks. Gitu ya. Nah, saatnya kita membaca. Di sini ada teks dan gambar, itu sama dengan di buku tematik ya. Ini adalah gambar seorang tokoh atlet binaragawan yaitu bernama Ade Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Itu ada foto pada waktu kecil dan foto yang sekarang. Ade Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Ade Rai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Ade Rai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Ade Rai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat Ade Rai ya, hanya 55 kg. Nah, ternyata sekarang sudah menjadi besar. Ade Rai ini dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga.
Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Ade Rai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Ade Rai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Ade Rai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Ade Rai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Masclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Ade Rai menuju ke kejuaraan multi event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut Ade Rai mampu mempersembahkan emas bagi Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang diraih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Ade Rai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sempat sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun Ade Rai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Ade Rai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, sahabat sekolah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama ya. Ide pokoknya, Ade Rai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia. Kemudian paragraf yang kedua, pada waktu kecil Ade Rai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Lalu ide pokok yang ketiga, Ade Rai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Ide pokok paragraf keempat, prestasi pertama Ade Rai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Kemudian ide pokok yang keempat, paragraf keempat, prestasi yang diraih Ade Rai tidak perlu diragukan lagi. Kemudian ide pokok paragraf keenam, berkat prestasi-prestasinya itulah Ade Rai turut mempromosikan binaraga Indonesia. Dan ide pokok yang terakhir yaitu setelah pensiun sebagai atlet, Ade Rai masih tetap berkecimpung dalam bidang dunia binaraga. Ade Rai, binaragawan. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya, tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapat otot yang besar. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, tentunya dalam meraih prestasi dan mimpi besar kalian. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-temanmu agar temanmu mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Terima kasih, cukup sekian, salam semangat luar biasa.